Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi Ustadz Rustandi telah menjelaskan kepada kita tentang definisi dari gaib dan juga bagaimana makna dari beriman kepada hal yang gaib. Lantas apa saja kira-kira pemirsa jenis-jenis dari hal gaib yang harus kita percaya sebagai umat muslim? Nah, pada segmen ini Ustazah Nurbaiti akan menjelaskan kepada kita mengenai jenis-jenis perkara gaib dalam Islam. Silahkan Ustazah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Indi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati kedua narasumber kita, Gurunda Al-Mukarram Al-Ustadz Rustandi, Al-Mukarram Syekh Ahmad Al-Misri, juga host kita Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sofyan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Majlis Salamah Al-Jannah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, serta para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kita membahas mengenai keimanan kepada yang gaib. Keimanan kepada yang gaib merupakan hal yang penting karena menjadi salah satu karakter dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan di awal surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ila akhir ayat. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa di antara karakter orang mukmin, orang yang bertakwa adalah orang yang mempercayai kepada hal yang gaib. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan maksud yu'minuna bil ghaib, yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa yu'minuna bil jannati wan nari wa yu'minuna bil hayati ba'dal maut. Yaitu mempercayai hal-hal yang gaib, diantaranya percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada surga neraka, percaya kepada adanya kehidupan setelah kematian termasuk hari kebangkitan. Maka permasalahan yang gaib ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibu yang saya hormati, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadribu nafsun maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui permasalahan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Allah lah yang mengetahui kapan itu diturunkannya air hujan. Karena yunazzilul ghaitsa, Allah lah yang menurunkan hujan. Allah lah yang mengetahui apa yang terjadi dalam alam rahim. Dan tidak satu pun dari kita mengetahui apa yang akan kita dapatkan di esok hari. Dan di manakah kita akan meninggal. Karena itu di surat Luqman ayat 34 ditegaskan kembali, Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal yang detail. Karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Miftahul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Bahwa kunci-kunci yang gaib itu milik Allah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ada 5. Yang pertama, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fi alhami wa la ta'lamu nafsun maza taksibu ghadan wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa la yadri ahadun mata yaji'ul madar. Jadi 5 hal ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti saya sebutkan tadi keterangan dari surat Luqman ayat 34. Karena itu
ada pembagian jenis masalah gaib. Yang pertama gaib mutlak, yang kedua gaib nisbi. Apa itu gaib mutlak? Gaib mutlak dikatakan gaib la ya'lamuhu illallah. Hal-hal perkara gaib yang tidak diketahui kecuali Allah. Bahkan para nabi dan rasul tidak tahu. Bahkan malaikat muqarrabin, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil tidak tahu. Sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-An'am ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu alimul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan permasalahan hal-hal yang gaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini menjadi salah satu contohnya apa? Tentang kapan terjadinya hari kiamat. Jadi Bu, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang mengetahui, ngaku tahu tentang hari kiamat, itu bohong. Karena wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Disebutkan di dalam surat Al-An'am 59, yang mengetahui kunci-kunci yang gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu gaib nisbi. Dikatakan gaib nisbi, ma yattali'u alaihi ba'dul ibad. Bahwa ada perkara gaib yang memang diberitahukan oleh Allah kepada beberapa hambanya, tapi enggak seluruhnya. Contohnya apa? Contohnya ketika peristiwa pengundian orang-orang di para petinggi Baitul Maqdis untuk mengkafil Siti Maryam. Maka Nabi Muhammad diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 44 di sana ditegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfuluna Maryam. Wa ma kunta ladaihim iz yakhtasimun. Itulah hai Muhammad, kami wahyukan, kabarkan kepada kamu sebagian berita-berita yang gaib. Jadi Nabi dikabari berita-berita hal yang gaib. Apa? Ketika mereka sedang melemparkan kolam, yaitu pena-pena mereka untuk menentukan siapakah yang akan mengkafil atau mengasuh Siti Maryam. Sebelumnya dikatakan wa ma kunta ladaihim, dan engkau enggak berada bersama mereka hai Muhammad. Bahkan ditegaskan kembali wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun, dan engkau juga tidak bersama mereka ketika mereka saling bertengkar satu sama lain. Jadi ada yang namanya gaib mutlak, itu mutlak hanya Allah yang tahu, seperti waktunya terjadi hari kiamat. Ada namanya gaib nisbi, bisa diketahui tapi tidak semuanya mengetahui secara detail. Dan ada pembagian waktu tentang masalah gaib. Dr. Salah Khalidi membagi menjadi 3. Yang pertama gaib yang berkaitan dengan masa lalu. Misalnya cerita tentang para nabi dan rasul. Kita nggak melihat langsung, kita tidak mengalami langsung, tapi kita percaya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan, disampaikan. Itu yang namanya gaib tentang hal masa lalu. Lalu gaib masa sekarang. Ibu, sekarang kita duduk di sini, kita yakin ada malaikat bersama kita, betul? Kita yakin ada para malaikat membersamai kita, betul? Tetapi apakah kita melihat para malaikat? Tidak. Tapi kita yakin ini yang dikatakan gaib masa kini. Dan yang terakhir adalah gaib masa depan. Sesuatu yang akan terjadi tapi kita belum merasakannya, tetapi sudah dikabarkan. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-A'raf, dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ketika dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qalu ashabun nari an ila ashabil jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harrahuma alal kafirin. Ketika para penghuni neraka minta kepada penghuni surga minuman dan makanan, kata penghuni surga itu haram, diharamkan oleh Allah untuk kalian. Mudah-mudahan kita mempelajari tentang keimanan ke hal yang gaib, semakin meningkatkan ketakwaan kita, sebagaimana dikatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan meraih kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadanallahu yakuna jema'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz
Ustazah Nurbaiti yang telah menjelaskan bagaimana perkara gaib dibagi ada mutlak dan juga gaib nisbi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menambah keimanan kita dalam hal gaib. Nah, kita akan lebih spesifik lagi, kita akan lebih dalam lagi di segmen berikut pemirsa, bagaimana kita mengenal makhluk-makhluk gaib dalam Islam. Insya Allah akan dijelaskan lebih luas oleh Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku.